Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Mutiara Sani dengan 3 digit NIM terakhir 141. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi teorema setengah putaran. Nah, yang pertama yaitu definisi setengah putaran. Apa sih setengah putaran itu? Suatu setengah putaran mencerminkan setiap titik bidang pada sebuah titik tertentu. Oleh karena itu, setengah putaran juga dinamakan pencerminan pada suatu titik atau refraksi pada suatu titik. Nah, dari titik A terhadap titik P, ini dari gambar ini, dari titik A terhadap titik P, yang berfungsi sebagai cermin adalah titik P. Nah, pencerminan dengan konsep yang demikian dinamakan setengah putaran. Adapun definisi dari setengah putaran, yaitu yang pertama, setengah putaran terhadap titik P adalah pemetaan HP, yang mana HP ini merupakan setengah putaran dengan pusat P yang memenuhi 1. Untuk A tidak sama dengan P adalah titik tengah A luas garis A aksen, dengan A aksen sama dengan hasil dari setengah putaran titik A dengan pusat P. Nah, untuk yang kedua, A sama dengan P, sedemikian hingga setengah putaran titik A terhadap titik pusat P sama dengan P. Ini ilustrasinya gini, untuk A tidak sama dengan P, maka A di sini dan ini titik P. Nah, kemudian P adalah titik tengah dari A aksen. Nah, titik A ini direfleksikan atau di setengah putaran terhadap titik P itu akan menghasilkan A aksen. A aksen itu di sini. Setengah putaran berarti kan 180 derajat, diputar 180 derajat A aksen. Nah, dengan A aksen sama dengan hasil setengah putaran dari A. Ini kan titik A di sini, pusat titik P-nya itu di sini, kemudian hasil dari transformasi titik A itu A aksen. Nah, untuk ini kasus yang pertama. Untuk kasus yang kedua, untuk syarat yang kedua itu A sama dengan P, sedemikian hingga setengah putaran titik A terhadap P itu sama dengan P. Nah, untuk A sama dengan P, jadi A sama dengan P itu berimpit. A di sini, P-nya di sini, P-nya juga di sini, titik yang sama. Ya, misal ini titik A juga titik P. Nah, maka hasil dari setengah putaran titik A tadi itu sama dengan P. Jadi ya tetap di situ kan, titik A diputar terhadap titik P, maka hasilnya juga A itu sendiri. Nah, sehingga pemetaan setengah putaran atau disimbolkan dengan HP ini sering disebut simetri titik dengan pusat P. Lanjut. Sekarang teorema 4.1. Setengah putaran adalah suatu transformasi. Nah, untuk membuktikan teorema 4.1 ini, seperti pada materi-materi sebelumnya, teorema-teorema sebelumnya, untuk membuktikan suatu transformasi itu kan ada tiga langkah. Yang pertama, kita buktikan bahwa setengah putaran adalah fungsi. Nah, yang kedua, ini termasuk fungsi surjektif apa enggak, injektif apa enggak, karena syarat dari suatu transformasi itu kan fungsi bijektif, yang mana fungsi bijektif itu memenuhi fungsi surjektif dan fungsi injektif. Jadi yang kedua ini surjektif dulu atau injektif dulu, pertama surjektif. Dan yang ketiga injektif. Oke. Untuk yang pertama akan dibuktikan bahwa setengah putaran dengan pusat P itu merupakan fungsi. Nah, yang pertama itu ada premis, yang mana premisnya ini untuk A tidak sama dengan P adalah setengah A luas garis A aksen dengan A aksen sama dengan setengah putaran titik A dengan pusat P. Untuk A sama dengan P, setengah putarannya itu sama dengan P. Ini premisnya atau sama dengan definisi dari setengah putarannya sudah kita bahas tadi. Nah, yang untuk pembuktian merupakan fungsi ini, pertama ambil sebarang X, Y elemen P dengan X tidak sama dengan Y. Nah, ini X di sini. Ya, Y elemen P kan beda. X tidak sama dengan Y.
Nah, maka hasil setengah putaran titik Y itu sama dengan Y aksen dengan pusat X. Jadi Y aksen di sini dengan X titik tengah Y aksen. Ini dari langkah 1 dan 2 sesuai definisi tadi ya. Ini nah, karena X titik tengah Y aksen seperti pada definisi tadi, maka jelas bahwa Y aksen itu tunggal. Y aksen memiliki pasangan tepat satu. Titik Y memiliki pasangan tepat satu di Y aksen. Pertama. Nah, untuk X yang kedua itu kita ambil sebarang XY elemen P dengan X sama dengan Y. Jadi, X sama dengan Y, X di sini, Y juga di sini. Ini ya, apa sama X sama dengan Y. Sama seperti yang definisi tadi, maka setengah putaran dari titik Y terhadap pusat X itu sama dengan Y aksen, yang mana Y aksen itu sama dengan X, ya dirinya sendiri itu di sini Y aksennya, Y aksen di sini berlimpit di langkah 1 dan 5. Nah, dari sini maka bukti bahwa Y aksen sama dengan X tunggal sama, cuma ada satu, Y aksen sama dengan X. Jadi karena sama-sama tunggal, maka setengah putaran merupakan fungsi. Kemudian yang kedua itu akan dibuktikan setengah putaran merupakan fungsi surjektif. Nah, fungsi surjektif itu kan setiap titik di bidang memiliki pasangan tepat satu di titik akhir. Nah, kita ambil sekarang titik A aksen elemen P, tenis A aksen di sini. Kita ambil sebarang titik A aksen elemen P ini. Kemudian dari langkah 1 ini dan definisi setengah putaran yang tadi itu maka setengah putaran A itu sama dengan A aksen. Jadi titik asal A itu sama dengan A aksen. Jadi ini prinsip A di sini, A aksen juga di sini. Nah, menurut definisi setengah putaran juga, jika A sama dengan P, maka setengah putaran A itu sama dengan A aksen sama dengan P. Jadi tadi kan kita ambil sebarang A aksen. Nah, kemudian jika A sama dengan P, maka A aksen sama dengan P. Jadi di sini juga P. Bertumpuk-tumpuk ya. Nah, kemudian setiap A aksen elemen B ada A aksen sama dengan A sama dengan setengah putaran titik A dengan pusat P dari langkah 2 dan 3. Nah, dari langkah ini tadi, gambar ini tadi, ilustrasi ini, itu ada A aksen elemen B. Nah, ini tadi kan elemen B kita ambil dari sini. Jadi ada A aksen sama dengan A, ada sama dengan setengah putaran A, yang mana setengah putaran A tadi sama dengan I terhadap titik pusat P. Nah, itu jika A sama dengan P. Nah, jika A tidak sama dengan P, maka setengah putaran A itu sama dengan A aksen, yang mana P merupakan sumbu ruas garis A aksen. Jadi, ini kan untuk kasus yang A sama dengan P. Nah, kalau yang nomor 5 ini tadi kan A tidak sama dengan P, jadi A aksen, kita kan tadi ambil A aksen ya. A aksen, kemudian ini P. Kan A tidak sama dengan P. Jadi, A berbeda. Nah, ini setengah putaran dari A itu A aksen tadi. Nah, jadi setengah putaran dari A aksen itu A. Ini setengah putaran terhadap P kan ke sini. Dan P merupakan sumbu ruas garis. Ini kan ruas garis A aksen. Kemudian sumbunya di sini. P perpotongan titik tengahnya. Perpotongan titik tengah dari ruas garis A aksen. Jadi terbukti bahwa setengah putaran merupakan surjektif. Ini surjektif bukan injektif. Yang mana setiap titik di bidang memiliki pasangan tepat satu di titik aksen. A memiliki pasangan di A aksen. Dengan ini A berbeda dengan P, kemudian yang ini kan A sama dengan P. Lanjut ke pembuktian ketiga, akan dibuktikan HP injektif atau setengah putaran merupakan fungsi injektif. Nah,
Untuk membuktikan ini, kita ambil sebarang titik A, B, elemen B dengan A tidak sama dengan B. Misal A di sini. A tidak sama dengan B, jadi beda. A di sini, B di sini. Nah, kasus 1. A sama dengan B, sama dengan P. Yang mana P itu merupakan titik tengah. Kasus 1, A sama dengan B sama dengan B. Jadi di sini ada A, B elemen B dengan A tidak sama dengan B. Nah, kasus 1 A sama dengan B sama dengan P. Jadi kasus 1 ini A di sini. Ini beda guys. A di sini, B sama dengan B sama dengan B. Jadi B juga di sini sama dengan B. B juga di sini. Jadi ini sama dengan. Nah, maka dari langkah kasus 1 ini A sama dengan B sama dengan P, maka A itu sama dengan P. Nah, karena A sama dengan P, maka setengah putaran dari A itu sama dengan A, yang mana A ini juga sama dengan A aksen. Misal, gambar itu. A sama dengan B. Sama dengan B. Ini titiknya. Nah, ini tadi A sama dengan P. Ini kan A sama dengan P, jadi dapat disimpulkan bahwa A sama dengan P. Nah, kemudian setengah putaran dari A itu sama dengan A itu sendiri, karena ini kan sama. Setengah putaran titik A dengan pusat P itu sama dengan A aksen juga di situ. Ini dari definisi setengah putaran tadi. Nah, kemudian dari langkah yang tadi itu kan A sama dengan P. Ini juga B sama dengan P. Nah, karena B sama dengan P, maka setengah putaran dari B itu sama dengan B sama dengan B aksen. Dan B aksen. Nah, dari langkah ini dan ini itu dapat menunjukkan setengah putaran A tidak sama dengan setengah putaran B. Nah, kemudian untuk kasus kedua, A tidak sama dengan B, tidak sama dengan P, maka A tidak sama dengan B dan B tidak sama dengan P. Kemudian A, B, B tidak segaris, A tidak sama dengan B. A tidak sama dengan P dan B tidak sama dengan P. A, B, jadi A, B, B tidak segaris. Kemudian karena tidak segaris, maka setengah putaran A itu sama dengan A aksen dan setengah putaran B itu sama dengan B aksen. Ini dari definisi setengah putaran dan langkah 10 tidak segaris. Kemudian kita andaikan setengah putaran A itu sama dengan setengah putaran B. Maka A sama dengan setengah putaran A sama dengan setengah putaran B sama dengan B aksen. Di langkah 10 setengah putaran A sama dengan setengah putaran B. Misal kan A tidak sama dengan B. A tidak sama dengan B. Tapi kita andaikan setengah putarannya itu A sama dengan, misal ini setengah putarannya A itu kan A aksen. Setengah putarannya itu B aksen. Dan kita andaikan ini itu sama, maka di A itu sama dengan dari definisi tadi, ini definisi langkah 11 ini. Langkah 11 ini, maka setengah putaran A sama dengan setengah B sama dengan B aksen. Di sini semua, jadi di sini. Kemudian karena A sama dengan setengah putaran A sama dengan setengah putaran B sama dengan B aksen, maka A aksen sama dengan B aksen dan A sama dengan B. Jadi kedua titik tersebut itu sama. Kontradiksi dengan langkah 1 premis tadi. Nah, tadi kan A tidak sama dengan B. Nah, karena A tidak sama dengan B, harusnya kan A aksen itu tidak sama dengan B. Nah, di sini A aksen sama dengan B dan A sama dengan B, sehingga yang benar adalah pengandaiannya tadi karena kontradiksi maka pengandaian salah. Karena pengandaian salah, maka yang benar adalah setengah putaran A itu tidak sama dengan setengah putaran B, karena A tidak sama dengan B. Jadi terbukti bahwa setengah putaran itu injektif. Nah, berdasarkan pembuktian yang dilakukan pada poin 1, 2, dan 3, maka terbukti bahwa setengah putaran merupakan suatu transformasi. Nah, selanjutnya yaitu
ke teorema 4.2 yang mana tadi teorema 4.1 kan sudah terbukti bahwa setengah putaran itu merupakan suatu transformasi. Nah sekarang kita ke teorema 4.2 yang berbunyi setengah putaran merupakan involusi. Apa sih involusi itu? Nah, involusi adalah jika kita melakukan setengah putaran sebanyak 2 kali terhadap titik yang sama, maka titik tersebut akan kembali ke posisi asal mulanya. Nah, titik A itu diputar setengah putaran terhadap titik P, maka akan menghasilkan A aksen. Kemudian A aksen itu diputar lagi terhadap titik P yang sama dengan yang pertama tadi, maka akan menghasilkan titik semula A ini. Di sini, misal A, titik P di sini. Ini titik A. Nah, kemudian di setengah putaran kan A aksen. Ini kan setengah putaran. Ini bisa miring gini. Setengah putaran itu kan diputar 180 derajat. Karena kalau putaran penuh itu kan 360 derajat. Nah, kalau setengah putaran jadi kan cuma 180. Jadi titik asal A itu kan di sini. Ketika dilakukan setengah putaran dari titik P, maka seret akan menghasilkan di sini. Nah, kemudian dari A aksen ini di setengah putaran lagi dari titik P yang sama di sini, maka akan menghasilkan seret ini akan kembali ke titik A. Nah, untuk pembuktiannya, jadi untuk teorema ini kita akan membuktikan bahwa setengah putaran dari A aksen itu sama dengan A, yang mana A itu kan titik asal. Yang pertama, ambil sebarang titik A pada bidang teknis, misal titik A. Misalkan setengah putaran dari titik A itu sama dengan A aksen, ini dengan titik P ya, misal P-nya di sini, P, maka aksen di sini. Nah, berdasarkan definisi yang tadi, definisi setengah putaran, maka titik P ini merupakan titik tengah dari A aksen ya, ini. Kemudian misalkan setengah putaran dari A aksen ini ketika di setengah putaran terhadap titik P itu akan menghasilkan A aksen itu di sini. Di ilustrasinya tadi ya, ini diputar lagi ke sini kan hasilnya akan menghasilkan A aksen itu tempatnya di sini. Kemudian dari definisi setengah putaran, maka P adalah titik tengah dari A aksen. P ini titik tengah. Nah, jadi dari langkah ketiga dan langkah 5 kan P adalah titik tengah A aksen dan P adalah titik tengah A aksen. Maka A aksen dan A aksen memiliki titik tengah yang sama, yaitu P. Ini kan A aksen kan di sini. Ini A aksen. Kemudian kalau A aksen ini sebenarnya sama ya, ini cuma biar beda aja, biar terlihat. Nah, ini bayangkan sama lah ya. Nah, jadi A aksen ini tengah yang sama yaitu P, titik tengahnya kan sama-sama di sini, titik P. Nah, ini andaikan sama lah. Karena P adalah titik tengah A aksen, maka AP sama dengan PA. Nah, P sama dengan PA. Definisi titik tengah. Ini titik tengah, maka A ini sama dengan ini. Kemudian untuk yang A aksen untuk garis yang kuning ini juga sama, maka A aksen P itu sama dengan ini A aksen P. Nih, di sini. Sudah. Nah, kemudian dari langkah 7 dan 8 kita lihat PA aksen dan A aksen P. PA aksen dan A aksen P itu kan vektor berkebalikan, yang mana vektor berbalik arah. P ke A aksen dan A aksen ke sini. Jadi ini arahnya ke sini dan yang A aksen P itu arahnya ke sini. Ya. Nah, kemudian kan vektor berlawanan arah. Nah, karena vektor berlawanan arah dan dari langkah 7 dan 8 itu ada P adalah di tengah ini, AP sama dengan P aksen.
A sama dengan P, P sama dengan A, P sama dengan P A aksen, dan A aksen sama dengan P, maka P A aksen ini sama. Jadi A aksen itu sama dengan A. Jadi A aksen ini itu berada pada tempat yang sama dengan A. Jadi titik A aksen itu sama dengan titik A. Nah, karena A aksen sama dengan A, maka hasil setengah putaran dari setengah putaran titik A itu menghasilkan A. Kayak fungsi kompleks itu ya. Jadi ini setengah putaran dari A itu tadi kan A aksen. Nah, kemudian setengah putaran dari A aksen itu sama dengan A. Itu dari langkah 2, 4, dan 10. Langkah 2 ini, langkah 4 ini, langkah 10 ini karena sama. Nah, karena di langkah 11 ini setengah putaran sebanyak 2 kali menghasilkan titik asal yaitu A, maka setengah putaran ini HP pangkat 2 atau setengah putaran 2 kali itu sama dengan I, yang mana I itu identitas, yaitu titik asal tadi definisi. Nah, karena HP kuadrat sama dengan I atau setengah putaran dari A aksen sama dengan A, maka setengah putaran merupakan involusi ini terbukti. Jadi, setengah putaran, jika kita melakukan setengah putaran sebanyak 2 kali terhadap titik yang sama, maka titik tersebut akan kembali ke posisi asalnya. Lanjut ke teorema 4.3. Setengah putaran adalah suatu isometri. Nah, masih ingat apa enggak isometri itu apa? Nah, isometri itu kan menjaga jarak antara dua titik. Misalkan ada titik A dan titik B. Maka dikatakan isometri itu A sama dengan A, B sama dengan A aksen, B aksen. Di mana A aksen itu merupakan hasil transformasi dari A dan B aksen itu hasil transformasi dari B. Nah, untuk membuktikan teorema tersebut, kita ilustrasinya di sini. Misalkan P merupakan pusat suatu setengah putaran. Ambil P. Ini. Nah, ambil sebelah titik A, B dengan A tidak dengan B, serta A, B, B tidak segaris. Jadi misal A-nya di sini. B-nya di sini. Kita tarik garis. Kan dari dua titik bisa dibuat terbuat satu garis. Nanti warna. Tadi kan A, B, B tidak segaris. Nah, maka berdasarkan teorema 4.1, A aksen teorema 4.1 tadi kan setengah putaran merupakan suatu transformasi. Nah, maka A aksen itu sama dengan setengah putaran dari A. Di titik A ini setengah putaran terhadap titik B, maka akan menghasilkan A aksen. A aksennya di sini. A aksen di sini. Kemudian begitu juga untuk yang titik B, karena merupakan suatu transformasi dan dari langkah 2 ini tidak segaris, maka B aksen itu sama dengan setengah putaran dari titik B terhadap titik B, maka B aksen di sini. Kan B di sini. Terus dilakukan setengah putaran dari titik B-nya di sini, maka menghasilkan B aksen di sini. Begitu yang A menghasilkan di sini. Tarik garis. Nah, dari sini ini yang A, P, A ini juga tarik garis, putus-putus. Ini kelihatan. Ini juga. Dan kita pandang segitiga PAB. Kita pandang segitiga PAB dan
A aksen, B aksen. Ini kan ada dua segitiga. Ini kan segitiga APB, PAB dan PA aksen, B aksen. Dan kita lihat sudutnya ini sama ini kan bertolak belakang. Masih ingat definisi atau teorema itu yang bertolak belakang itu besar sudutnya sama, sudut yang bertolak belakang maka besar sudutnya itu sama. Jadi sudut APB dan sudut PAPB dan A aksen PB aksen itu kongruen, besarnya sama, jadi sudutnya kongruen. Ini ya, sudut bertolak belakang, besar sudutnya sama. Karena besar sudutnya sama, maka sudutnya kongruen. Nah, dari kemudian AP sama dengan A aksen P. Nah, dari definisi setengah putaran tadi, AP itu kan sama dengan A aksen ini kan hasil setengah putaran dari A terhadap titik B. Maka P ini titik tengah. Nah, karena P titik tengah, maka A P itu sama dengan P A aksen. Ini kongruen ini. Begitupun yang B aksen ini kan hasil transformasi atau hasil dari setengah putaran titik B terhadap titik B. Nah, maka dari definisi setengah putaran tadi, titik P ini titik tengah dari B aksen. Nah, karena titik tengah, maka BB itu sama dengan BB ini. Jadi ini panjangnya sama. Karena panjangnya sama, maka PB kongruen PB aksen. Nah, dari sini kita punya sisi, sudut, sisi, sudut, sisi. Berdasarkan teorema sisi, sudut, sisi, maka dua segitiga ini kongruen. Nah, jadi segitiga APB itu kongruen dengan segitiga aksen PB aksen. Segitiga APB kongruen dengan segitiga A aksen PB aksen. Nah, karena segitiga aksen kedua segitiga ini kongruen, maka sisi yang bersesuaian juga kongruen. Nah, jadi AB ini kongruen dengan ini. AB kongruen dengan A aksen B aksen, itu akibat dari segitiga kongruen. Ya, kita sudah sampai ini. Nah, AB kongruen dengan A aksen B aksen. Nah, sekarang itu untuk yang ABB tidak segaris. Ini untuk yang tidak segaris. Jadi fase 1 itu tidak segaris. Kemudian ini yang kedua yang segaris. Yang ketika APB tidak segaris itu jarak dari titik asal jarak dari AB dan A aksen B aksen itu sama, itu sudah mempertahankan jarak. Nah, sekarang kita buktikan yang ketika A tidak sama dengan B dan ABB itu segaris. Nah, ini sekarang AB, misal A di sini, B di sini, di sini. Nah, ini seperti yang tadi karena merupakan suatu transformasi dan dari ini angka 13 maka A aksen sama dengan setengah putaran dari A terhadap titik P. Jadi kita P-nya di sini, P-nya di sini, maka A aksen ini straight A aksen di sini. Nah, kemudian yang B, begitu juga yang B aksen atau transformasi B yang merupakan setengah putaran dari titik B terhadap titik P itu sama dengan B aksen di sini. Ini titik B, ini titik A. Nah, kemudian misalnya kita tarik garis, dari definisi setengah putaran tadi, ayo. Karena A aksen hasil dari setengah putaran titik A terhadap titik P, maka P merupakan titik tengah.
Nah, karena B merupakan titik tengah, maka P merupakan perpotongan dari A aksen. Jadi ini B garis jumbo, A aksen, dan BB aksen. Karena BB aksen itu BB aksen perlakuannya sama dengan A aksen. A P sama dengan A aksen P, dan BP sama dengan B aksen P. Ini sama dengan ini, sama dengan ini. Kemudian BP sama dengan BP aksen. Nah, AB, jadi kita kan tujuannya akan membuktikan AB sama dengan aksen B aksen. Nah, sekarang kita lihat AB. AB itu sama dengan AP dikurangi BP. AP kan di sini. Nah, jadi AP dikurangi BP itu sama dengan AB dari langkah 16. Kemudian A aksen B aksen juga sama. Untuk mencari A aksen B, panjang dari A aksen B aksen itu, maka di A aksen P A aksen P itu dikurangi dengan PB aksen B aksen P atau B aksen. Nah, jadi A aksen sama dengan A aksen B aksen. Jadi langkah 17. Jadi langkah ini sama A. Ini A aksen B aksennya itu kan hasil dari transformasi titik aspal. Nah, karena A B sama dengan A B min BP dan A aksen B aksen sama dengan A aksen P dikurangi B aksen P, maka dapat disimpulkan A B itu sama dengan A aksen B aksen. Dari sini kan A B sama dengan A aksen P. Jadi ini kan A aksen P. Jadi ini bisa ditulis A aksen B aksen itu sama dengan AP min BP sama dengan B aksen P. B aksen P ini bisa ganti dengan BP. Nah, ini sama dengan ini. Nah, jadi AB sama dengan A aksen B aksen. Nah, dari kedua tadi yang ABP segaris dan A titik AB dan P tidak segaris itu sama-sama menghasilkan AB sama dengan aksen B aksen. Jadi terbukti bahwa setengah pedalan merupakan isometri, yaitu mempertahankan jarak. Jadi jarak dari titik A ke titik B itu sama dengan jarak dari A aksen ke B aksen. Oke, sekarang lanjut ke teorema 4.4. Yang mana teorema 4.4 ini begini. Satu-satunya titik tetap dalam HP putaran adalah titik P sendiri, sedangkan garis-garis tetap adalah garis yang melalui titik P. Nah, jadi untuk membuktikan teorema 4.4 ini kita akan membuktikan dua, yaitu yang pertama titik tetap dan garis tetap. Nah, yang pertama yaitu titik tetap. Kita andaikan ada titik A sedemikian hingga setengah putaran dari A itu sama dengan A, dengan A tidak sama dengan B. Nah, tadi A tidak sama dengan B, jadi kan A di sini, B di sini, kan tidak dengan B, jadi berbeda kan. Nah, kemudian ada titik A, ini kan, sedemikian hingga setengah putaran dari A itu sama dengan A. Setengah putarannya itu di sini, jadi A aksennya itu di sini, hasil dari setengah putarannya. Nah, berdasarkan definisi setengah putaran, jika setengah putaran A sama dengan A aksen, maka P adalah titik tengah A aksen. Nah, jadi P adalah titik tengah AA. P ini titik tengah dari AA. Aksen di sini. Aksen di sini kan ini. Maka P adalah titik tengah dari AA karena tadi A aksennya itu kan ini kan sama dengan A. Jadi di sini A-nya.
Nah, kemudian P adalah di tengah dari AA. Nah, AA itu kan dua titik yang sama, titik A dan titik A. Maka A itu adalah sebuah titik tunggal, yaitu A itu sendiri kan. A luas garis A, si A dan A berarti kan di sini, jadi kan titik tunggal. Itu merupakan sifat geometri. Nah, titik tengah dari A adalah A itu sendiri, karena A dan A itu kan apa ya? Titik A. Kayak kita itu, misal A itu saya dan A itu juga saya, jadi titik tengahnya dari saya ya saya itu sendiri gitu. Nah, jadi titik tengah dari adalah A itu sendiri. Nah, jadi menghasilkan P sama dengan A. Nah, ini kontradiksi dengan pengandaian. Pengandaiannya kan A tidak sama dengan P. Nah, karena terdapat kontradiksi, maka pengandaian salah, harusnya A sama dengan P. Harusnya A sama dengan P. Jadi terbukti bahwa satu-satunya titik tetap adalah setengah putaran. Satu-satunya titik tetap dalam setengah putaran adalah titik P sendiri. P tadi kan. Kemudian untuk yang pembuktian kedua yaitu garis tetap, kita ambil sebarang garis G yang melalui P, misal titik P di sini. Ini garis G melalui P kan. Ini garis G. Nah, kita ambil sekarang sebarang titik A elemen G, misal kita ambil titik A di sini. Kan sekarang kan suatu garis itu kan mengandung tak hingga banyak titik, jadi kita ambil di mana saja itu terserah. Kita ambil di sini. Nah, jika A sama dengan P, maka setengah putaran dari P itu sama setengah putaran dari A itu sama dengan P hingga setengah putaran A itu elemen G. P adalah titik tetap. P kan titik tetap. Jadi kalau A sama dengan P, A sama dengan P berarti kan A di sini seperti definisi tadi, maka setengah putarannya ya P itu sendiri. Nah, P ini kan berada pada G. Ini kemudian yang keempat, jika A tidak sama dengan P, nah jika A tidak sama dengan P, A nya di sini, maka ada A aksen sama dengan setengah putaran A. Kemudian hingga P titik tengah dari A aksen. Nah, ini titik A ini ketika di setengah titik P itu menghasilkan kan A aksen di sini. Nah, aksen ini kan elemen G. Nah, A aksen elemen G dan P itu titik tengah dari A aksen. Definisi setengah putaran. Nah, jadi titik A, P, dan A aksen itu segaris. Kata sifat titik tengah tadi kan. Dan definisi juga. Kemudian definisi setengah putaran. Nah, kemudian jadi A elemen G, P elemen G, dan A aksen juga elemen G. Nah, karena semuanya mengandung elemen G, maka garis yang menghubungkan titik A dan P adalah garis G. Jadi dari ini dua buah titik dapat dibuat tetap satu garis. Nah, dari titik A dan titik P ini dapat dibuat tetap satu garis. Garisnya G itu tadi. Nah, A aksen berada pada garis yang sama dengan A dan P, maka A aksen elemen G. Jadi kan A, P, A aksen itu kan garis. Jadi dan AP ini merupakan garis G. Nah, ketika garis kan tidak ada batasannya. Nah, ketika garis G dipanjangkan, maka kan ada A aksen di situ ya. Karena tadi kan AP aksen itu garis. Jadi A aksen elemen G. Nah, karena setiap A elemen G berlaku setengah putaran A elemen G, maka setengah putaran garis G terhadap titik P itu sama dengan G, yang mana garis-garis tetap adalah garis yang melalui titik P. Titik P tadi kan titik tetap. Jadi garis-garis yang melalui titik P ini juga disebut garis tetap. Nah, karena setengah putaran G terhadap titik P itu sama dengan garis G sendiri, maka tiap garis yang melalui titik P adalah garis tetap. Nah, dari sini garis tetap dan titik tetapnya itu sudah terbukti. Nah, karena dua tujuan kita yang akan dibuktikannya tadi sudah terbukti, maka teorema 4.4 ini terbukti. Satu-satunya titik tetap adalah setengah putaran. Dalam setengah putaran adalah titik P sendiri, sedangkan garis-garis tetap adalah garis yang melalui titik P.